Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat walafiat ya. Kenalin, kami dari kelompok 2. Kelompok kami akan membahas tentang sejarah sel. Yuk nonton sampai selesai. Teman-teman, tahu nggak apa itu sel? Seperti yang kita ketahui, bahwa semua makhluk hidup pasti memiliki sel. Jadi, sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Sebelum teman-teman melangkah terlalu jauh, teman-teman harus tahu dulu nih, bagaimana cara sel ditemukan. Sejarah penemuan sel. Sejarah penemuan sel tercatat sejak abad 17. Penemuan sel selalu dikaitkan dengan penemuan mikroskop. Sejarah penemuan sel ini tidak lepas dari kontribusi para tokoh, yaitu Zacharias dan Janssen tahun 1608, Robert Hooke tahun 1665, Anthony van Leeuwenhoek tahun 1674, Robert Brown tahun 1831, Matthias Jacob Schleiden tahun 1838, Theodor Sackwann tahun 1839, Rudolf Virchow tahun 1858, Felix Dujardin tahun 1869, dan Max Pulze tahun 1874. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada Zacharias Janssen. Ia merupakan seorang pembuat kacamata yang berasal dari Belanda. Ia menemukan mikroskop pada tahun 1608. Berikut gambar mikroskop yang ditemukan oleh Zacharias Janssen. Pada saat itu, mikroskopnya banyak digunakan oleh para ilmuwan, karena dengan mikroskopnya, para ilmuwan bisa melihat jenis benda-benda kecil. Namun, pada saat itu, gambar yang dihasilkan oleh mikroskop masih buram, karena belum ada fitur fokus. Yang kedua ada Robert Hooke. Robert Hooke merupakan orang pertama yang menemukan sel. Ia menemukan sel melalui potongan gabus. Robert Hooke memiliki sebuah buku yang berjudul Micrographia. Di dalam bukunya terdapat gambar-gambar yang menunjukkan semua detail kecil dari semua organisme. Ketika ia melihat sebuah potongan gabus, ia melihat struktur kecil yang seperti sarang lebah yang ia namakan, dan sampai saat ini kita sebut itu sel. Anthony van Leeuwenhoek adalah penemu mikroskop di akhir tahun 1600-an. Anthony adalah penemu organisme bersel tunggal atau protozoa dan bakteri. Alih-alih menyebutnya sebagai protozoa, kala itu van Leeuwenhoek menyebutnya sebagai animal cults. Van Leeuwenhoek menjadi terpesona. Dia kemudian menjadi orang pertama yang mengamati dan mendeskripsikan spermatozoa pada tahun 1677. Dia bahkan melihat plak di antara giginya di bawah mikroskop dan kemudian melihat beberapa makhluk kecil bergerak di dalam mikroskopnya. Robert Brown. Robert adalah orang pertama yang mendeskripsikan inti sel dan menggambarkan gerak sel. Sel memiliki sistem yang kompleks dan memiliki partikel-partikel kecil yang bergerak secara kontinu. Matthias Jacob dan Theodor Sackwann, seorang botani dan zoologi yang menyimpulkan bahwa semua makhluk hidup terdiri dari sel. Selanjutnya yakni Rudolf Virchow, mengusulkan teori bahwa semua sel berasal dari sel yang sebelumnya sudah ada. Jadi, Matthias Jacob Schleiden, seorang ahli botani, dan Theodor Sackwann, seorang ahli biologi, keduanya bersama dengan Rudolf Virchow terlibat dalam pembentukan teori sel pada abad ke-19. Schleiden menyumbangkan konsep bahwa semua tumbuhan terbentuk oleh sel, sementara Sackwann menggambarkan sel sebagai unit dasar struktur hewan. Bersama-sama berkontribusi
untuk membantu membentuk dasar teori sel yang menyatakan bahwa sel adalah unit dasar kehidupan dan semua makhluk hidup terbentuk oleh sel. Felix Dujardin, seorang ahli biologi yang menemukan mikroorganisme tersusun atas satu sel dan semua sel hidup adalah sama. Felix Dujardin menganggap bahwa bagian yang penting dari sel adalah cairan sel, yang dimana cairan tersebut diberi nama protoplasma oleh Johannes Purkinje, yang menggambarkan bahan-bahan embrional yang terdapat dalam sel telur. Max Schulze, seorang ahli anatomi mikroskopis yang mengungkapkan bahwa sel adalah unit fungsional makhluk hidup yang didasarkan adanya protoplasma sebagai dasar fisik kehidupan. Protoplasma tidak hanya bagian dari sel secara struktural saja, namun juga termasuk bagian penting sel yang berperan sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia kehidupan. Karena adanya pernyataan tersebut, kemudian muncul teori sel yang menjelaskan bahwa sel adalah kesatuan fungsional kehidupan. Bagaimana teman-teman? Keren ya para tokoh ini. Mereka bisa menemukan sel yang dimana kita ketahui bahwa sel adalah makhluk terkecil. Baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan materi mengenai sejarah sel. Adapun kesimpulannya yakni sejarah penemuan sel adalah bahwa perkembangan tersebut dimulai dengan penemuan mikroskop oleh Robert Hooke pada tahun 1665 yang membuka jalan pada penelitian sel. Kemudian, kontribusi dari ilmuwan seperti Antony van Leeuwenhoek, Matthias Schleiden, Theodor Schwann, dan Rudolf Virchow membentuk dasar teori pada abad ke-19. Matthias Jakob Schleiden pada tahun 1838, Theodor Schwann pada tahun 1839, Rudolf Virchow pada tahun 1858, Felix Dujardin pada tahun 1869, dan Max Schulze pada tahun 1874. Berkat tokoh-tokoh tersebutlah, penemuan sel menjadi landasan bagi pemahaman kita tentang struktur dan fungsi kehidupan. Wah, panjang juga ya pembahasan kita kali ini. Semoga video kami bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih ya sudah nonton sampai selesai.